Terus penempatan titik koma itu benar nggak gitu ya. Terus yang harus diperhatikan lagi hal ini aku udah masuknya ke hal-hal lebih detail gitu ya. Itu apa tanda baca titik koma kayak gitu-gitu. Terus penggunaan the atau gitu ya. Terus grammar, penggunaan grammar. Kayak Mbak Suharmi ini kan di sini tulis Mbak Suharmi ini ya, decreasing of life standard and increasing the number of poverty in Indonesia have been influenced by the increase of economic growth. Price of rate, nggak ada price of rate, adanya price rate, retrenchment, open unemployment, and underemployment. Itu lebih bagus lagi. Economical crisis have been and underemployment. Terus itu kayaknya masih belum selesai ya Mbak Suharmi ini ya kata-katanya. And underemployment. Terus apa? Oh, I got it. Mbak Suharmi ini itu dirubah gitu ya. Yang decrease sama increase number poverty itu di kedepanin gitu ya. Itu juga oke kok Mbak Suharmi ini. Aku tadi kelewat ya. Nggak sadar. Iya itu boleh Mbak Suharmi ini ya. Udah oke. Economic crisis has been created burden life for poor people heavier in Indonesia. Mungkin itu bisa diedit sedikit Mbak Suharmi nih. Economical crisis have been created burden life. Economical crisis have been created a heavier burden life for poor people in Indonesia. Jadi heavier pindahin ke depan burden life gitu ya Mbak Suharmi nih ya. Itu akan jauh lebih baik. Iya, dan kata sebenarnya kalau translate itu kalau misalnya banyak nih kata-katanya yang complicated kayak aku di paling lain kan bilangnya gini, apart from aspects social class, ethnicity and religion, gender is a main atau enggak key factor which decide the vulnerability dimension of poverty. Sebenarnya yang paling belakang itu yang vulnerability dimension of poverty itu enggak, itu terlalu complicated gitu. Tapi ngerti maksudnya adalah gender itu juga salah satu, itu menjadi faktor utama, faktor penting gitu ya dalam kemiskinan gitu ya. Dalam gender adalah faktor kunci yang menentukan dimensi kerentanan dari kemiskinan. Jadi gender juga kunci dari saya bilang kemiskinan gitu ya. Kalau memang terlalu complicated bahasa source language-nya, dijadikan simple aja Mbak gitu. Karena sebenarnya kan translate tuh nggak harus kata per kata, tapi yang penting meaningnya gitu. Oh ya nggak apa-apa Mbak Yuli. Iya kayak gitu ya. Terus tadi ada lagi siapa ya? Mbak Yuli, Mbak Elis, Teh Elis. Ada lagi yang mau oke, sebentar. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Aku akan kembaliin PR teman-teman secepatnya. Terus untuk yang sekarang ini aku mau kasih link satu teman-teman, kita coba translate sekarang gitu ya. Sebentar ya, aku kasih linknya. Ini linknya tolong dibuka ya.
Dapat ya teman-teman semuanya, linknya udah dibuka ya. Ayo yang sudah buka linknya siapa? Boleh ditulis sudah buka gitu biar aku tahu. Haha, iya. Oke, Mbak Suarmini, Mbak Fitri, Mbak Elis, Mbak Maslina. Oke. Mbak Almaida masih di sana kah? Mbak Yuli lagi izin ya. Mbak Vivi. Oke. Gak apa-apa, mungkin yang lain nyusul. Oke, sambil ini si loading ya. Ya, oke, no problem. Oke. Jadi ini artikel ini artikel terbaru ya. Dan ini juga bisa menyangkut government and administration. Gitu ya. Oke. Silahkan teman-teman pilih sendiri satu paragraf. Itu kan paragrafnya kecil, sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit kok. Paragrafnya itu mungkin bukan paragraf, itu cuma satu kalimat bahkan. Silakan pilih sendiri paragraf mana atau kalimat mana yang teman-teman mau translate sekarang. Boleh ditulis nomornya. Nomor 1 itu yang paling pertama. Pasar cenderung bereaksi negatif terhadap hasil hitung cepat pemilu legislatif kali ini. Perolehan suara PDI Perjuangan yang di bawah perkiraan menjadi faktor lesunya perdagangan, kata pengamat. Itu yang pertama ya. Itu bilang aja paragraf 1 gitu ya. Teman-teman silakan masing-masing pilih sendiri paragraf mana yang teman-teman mau translate. Ngerti ya? Ditulis di sini paragraf berapa gitu. Kalau udah dipilih teman-teman yang lain jangan dipilih ya. Yang udah dipilih sama teman-teman yang lain. Oke, tulis paragraf 2, yang lainnya sembari dibaca ya, ini apa namanya? Beritanya. Oke, Mbak Maslina paragraf 3, yang lainnya paragraf 2 dan 3 jangan diambil lagi. Oke. Mbak Vivi 1, Mbak Suarmini 4. Oke, sip. Kalau gitu aku kasih 5 menit buat baca artikelnya. Setelah itu kita coba translate. Mbak Sunarsi datang ya? Sebentar. Iya nggak apa-apa Mbak Sunarsi. Ya Mbak Sunarsi, kita lagi mau coba translate. Oh itu Mbak Fitri ya Mbak Sunarsi ya, lihat link yang di atas. Coba di scroll ke atas. Aku ada kasih link dari BBC. Ada satu berita pendek kok. Ya. Ada hubungannya dengan topik pemerintahan dan administrasi, mungkinnya itu ya, ada hubungannya. Nah, kita coba translate sekarang gitu loh. Mbak Fitri dan Mbak Sunarsi silahkan pilih satu paragraf. Kayak tadi aku bilang itu sebenarnya bukan paragraf, itu kayaknya cuma satu kalimat kok sebenarnya, pendek sekali. Teman-teman yang lain, Telis, Mbak Maslina, Mbak Vivi, Mbak Suarmini, semuanya udah pilih paragraf masing-masing ya. Ada yang 1, 2, 3, 4 sudah dipilih. Jadi paragraf 1, 2, 3, 4 itu jangan dipilih lagi. Ya, paragraf yang pertama itu dimulai dari kata-kata pasar cenderung bereaksi negatif terhadap hasil hitung cepat pemilu legislatif kali ini. Itu paragraf pertama yang ke-1. Gitu ya.
Silahkan Mbak Fitri dan Mbak Sunarsi ditulis paragraf mana yang mau ditranslate. Oke, Mbak Sunarsi mau yang mana? Bukan, itu ada link yang di atas aku kasih. Sebentar, aku linknya kasih lagi deh. Linknya ini loh. Pilih satu paragraf Mbak Sunarsi. 1 sampai 5 sudah dipilih, jadi pilihnya yang lainnya. Paragraf mana Mbak Sunarsi? Oke. Oke, sip. Kalau gitu silahkan dibaca semuanya. Sip, kalau gitu ya. Oke, Al-Maidah yang ke-7, 1 sampai 7 ya. Silahkan dibaca artikelnya semuanya dari awal sampai akhir. Terus ditranslate bagian yang teman-teman mau translate, terus ditulis di sini. Paragraf 3. Sementara itu, menurut data Bloomberg, nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga turun 68 poin menjadi oke. Sebentar Mbak Maslina. Meanwhile, according to Bloomberg. Gak ada date ya Mbak ya. The value of rupiah pakai R-nya besar, rupiah ya Mbak, is declined pakai D, declined. The value of rupiah toward US dollar is declined 68 points to be 11.357. Begitu ya Mbak Mastina? Bloomberg data. Gak usah Mbak Mastina, bilang aja meanwhile according to Bloomberg, the value of rupiah toward US dollar is declined by 68 points to be 11.357. Gitu ya Mbak Mastina ya. Hati-hati Mbak. Hati-hati untuk yang kata-kata ya. Sama-sama kata-kata nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat gitu. Mbak Vivi, oke, yang pertama. Pasar cenderung bereaksi negatif terhadap hasil hitung cepat pemilu legislatif kali ini. The market tend to react negatively to the market tend to react negatively to the
Oke, bisa dibilang to the result of legislative elections, terus apostrofi S gitu ya, quick count. Terus titik Mbak Vivi, jangan dilanjutin karena itu udah satu kalimat lengkap. Bahasa Indonesia kenapa ya kita nggak ada kaki yang seperti ini ya? Harusnya itu kan titik gitu. Sebenarnya itu harusnya titik Mbak Vivi ya, jangan titiknya nih. Terus langsung lanjut lagi. Perolehan suara PDI Perjuangan yang di bawah perkiraan menjadi faktor lesunya perdagangan, kata pengamat. The vote of PDI Perjuangan khas perolehan suara ya. Atau bisa juga dibilang the result of PDI Perjuangan which is below the estimation is a factor to a slower trading atau weaker trading gitu ya Mbak Vivi, said the observer. Mbak Vivi udah oke? Yang tadi aku jelasin, yang tadi aku ganti. The market tend to react negatively to the result of legislative elections. Pakai elections yang pakai apostrofi S ya. Quick count. Titik. Jangan dilanjutin koma ya Mbak Vivi, ntar itu salah. Teman-teman semua juga ingat ya, kalau source language-nya bahasa Indonesia, kita tuh cenderung pakainya koma terus. Panjang tuh komanya. Tapi kalau kita ditranslate ke bahasa Inggris, lebih baik tuh pendek gitu, karena kalau panjang nanti jadinya kalimatnya itu tidak grammatically correct gitu. Karena harusnya dipisah jadi dua kalimat independen terus dijadiin satu pakai koma. Itu kan salah. Gitu ya. Nah, abis itu quick count titik. Terus the vote atau the result of PDI Perjuangan which is below the estimation is a factor of a slower trading gitu ya, or a weaker trading, said the observer. Oke, Mbak Vivi. Sip. Lanjut. Habis Mbak Vivi tadi teh list paragraf kedua. Indeks harga saham gabungan dropped by 3%. Mana sini? Drop by 3%, which is gitu ya Mbak Tehelis ya. Biar connect gitu. Which is the biggest atau the largest decline since the last few months. Oke. Tehelis ada pertanyaan? Iya. Lanjut. Mbak Maslina. The rupiah against dollar. Kalau mau pakai gitu bilangnya the Indonesian rupiah. Nggak bisa pakai against nih kayaknya Mbak Maslina. Lanjut Mbak Suarmini. Mbak Suarmini tadi paragraf berapa? Bentar aku lihat dulu. Mbak Suarmini